Hai Sahabat Mira Aset, welcome back to BBM. BBM always give you a great insight and to upgrade your knowledge di dunia investasi, especially di pasar saham. Seperti yang Sahabat Mira Aset sudah tahu, kalau yang namanya analisa fundamental ini dipakai untuk mengevaluasi emiten-emiten yang sehat. Tapi ternyata kalau hanya membaca rasio keuangannya saja, kadang dirasa kurang cukup. Analisa fundamental sendiri sering digunakan oleh para investor-investor hebat seperti Warren Buffett, Peter Lynch, dan juga Lo Heng Hong. Hari ini kita akan menggali full detail terkait laporan keuangan, gimana sih caranya mengetahui laporan keuangan yang sangat berkualitas. Halo Pak Agus. Halo Bu Alia, halo sahabat Mira Aset. Jadi langsung aja nih ya Pak, penasaran ada kategori-kategori khusus nggak sih dalam melihat laporan keuangan yang mencari perusahaan-perusahaan yang memang berkualitas nih Pak? Sahabat Mira Aset, untuk kita mengetahui laporan keuangan, ada beberapa sumber, yaitu yang pertama di websitenya IDX, yang kedua bisa di websitenya emiten. Oke. Nah, kita akan belajar yaitu tentang catatan analisa laporan keuangan. Ada beberapa hal yang akan kita pelajarin. Yang pertama, kita akan masuk dulu tentang profil perusahaan. Nah, biasanya di halaman depan itu akan ditampilkan yaitu sejarah dari perusahaan tersebut. Sehingga kita tahu perusahaan ini core bisnisnya sebetulnya di apa. Yang kedua adalah model bisnisnya. Dan yang ketiga adalah anak-anak usahanya. Oke. Nah, dan yang keempat yang terpenting adalah manajemennya. Karena di manajemen ini kita bisa tahu orang yang duduk di jajaran manajemen mempunyai kompetensi sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Oke. Nah, itu yang kita harapkan. Dengan demikian, perusahaan itu akan berjalan dan bertumbuh dengan baik. Kalau itu kita berbicara dari faktor internalnya nih Betul. ya Pak. Bagaimana dengan faktor eksternal? Apakah ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan? Sahabat Mira Aset, dalam satu perusahaan untuk mencapai suatu objektif ya, itu beberapa manajemen melakukan suatu kegiatan. Dan dalam mencapai tujuan tersebut ada dua hambatan. Yang pertama ada disebut dengan obstacle, dan yang kedua ada suatu penghargaan yang disebut dengan performance. Okay. Nah, keduanya ini dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan dari satu perusahaan. Kenapa? Karena kita melihat bahwa sebelumnya kita belajar tentang analisa top down ya Bu ya. Ada makroekonomi, ada sektor industri, baru ke perusahaan. Begitu juga dengan faktor eksternal. Contoh, kalau kita ingin membeli suatu saham properti, yaitu berarti kita harus tahu bagaimana sih suku bunga sekarang. Kedua, bagaimana sih harga tanah. Nah, dan yang ketiga, bagaimana sih bisnis dari properti yang sekarang selalu sustainable, artinya berkelanjutan ya. Nah, itu salah satu contoh. Bagaimana kita bisa tahu itu? Di dalam laporan keuangan, kita bisa lihat di segmen analisis dan diskusi manajemen. Di situ diterangkan tentang kekuatan dari perusahaan tersebut ataupun opportunity. Nah, apa aja yang dibahas? Mungkin isinya adalah makroekonomi. Nah, di makro itu ada beberapa faktor, indikator, ada suku bunga, nilai tukar rupiah, inflasi, GDP, inflasi, bahkan ada pengangguran. Terus yang kedua, kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dan mungkin opportunity atau kesempatan yang bisa didapatkan nanti ketika perusahaan itu tumbuh di waktu-waktu yang akan datang. Dengan demikian, perusahaan yang memberikan kepada kita informasi yang lengkap, maka perusahaan itu menurut kita bagus. Karena kita bisa melihat argumen dan data-data yang disampaikan adalah benar dan akurat. Ketika emiten ini merilis laporan keuangan, tentunya ada yang mengaudit nih Pak. Apakah kualitas dari auditor ini juga menjadi bahan pertimbangan? Nah, itu sangat penting dan ya Bu ya. Seperti kita punya anak, ketika kita terima rapot itu kan melihat bagaimana sih perkembangan anak ini ketika di sekolah. Begitu juga dengan perusahaan. Kan butuh suatu rapot penilaian. Makanya dibutuhkan untuk menilai perusahaan ini adalah seorang auditor atau disebut dengan akuntan publik. Yang perlu kita tahu dan kita baca di laporan keuangan tersebut
bagaimana track record dari akuntan publik yang digunakan. Ya, apakah berskala nasional dan internasional? Kenapa? Karena nanti mereka yang akan memberikan nilai kepada perusahaan kita. Nilainya itu apa? Yaitu berupa opini yang disampaikan oleh akuntan publik atau auditor dengan 4 opini. Oke. Nah, yang pertama, wajar tanpa pengecualian. Itu artinya bahwa laporan keuangannya sudah baik dan sesuai dengan standar yang ada. Yang kedua, wajar dengan pengecualian. Ini menerangkan kepada kita ada beberapa bagian yang perlu kita note karena tidak sesuai dengan standar yang ada. Ya, khususnya ini standar akuntansi ya Bu ya. Dan yang ketiga adalah tidak wajar. Ya, kalau tidak wajar ini sudah pasti itu keluar daripada data-data yang digunakan, keakuratan dan standarisasi yang ada. Dan yang paling rapot terjelek adalah auditor tidak memberikan pendapat. Kenapa? Karena tidak ada data yang bisa dijadikan satu bahan pertimbangan ataupun bukti-bukti yang akan diberikan kepada penilaian suatu perusahaan. Mempelajari laporan keuangan ini sebenarnya banyak banget nih ya Pak kategorinya, dan termasuk ada yang namanya pendapatan lain-lain. Mungkin Pak Agus bisa bantu jelaskan sebenarnya apa sih pendapatan lain-lain itu? Sahabat Miraset, pendapatan itu adalah sesuatu yang utama dalam suatu bisnis. Ya. Jadi di situ kalau ada pendapatan yang sifatnya murni dari bisnis atau ada pendapatan yang tidak murni dari bisnis, yaitu biasanya dalam laporan keuangan dikasih tanda pendapatan lain-lain. Nah, pendapatan lain-lain itu bisa dari jualan tanah, jual beli kontrak, gitu ya Bu ya. Jadi sepertinya pendapatan kita itu besar ya, tetapi sesungguhnya tidak sebesar itu. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Nah, itu bisa kita bandingkan dengan cash flow. Jadi laporan keuangan itu kan ada 3, ada balance sheet, ada income statement, ada cash flow. Nah, ketika kita lihat di income statement laba operasionalnya seberapa besar, dan apabila kita bandingkan dengan cash flow di arus cashnya itu besarnya hampir sama, nah ini berarti lebih cenderung pendapatannya adalah dari segi bisnis murni, bukan transaksi dengan afiliasi atau dengan anak usahanya. Kesehatan suatu emiten juga dilihat dari laporan arus kas-nya nih ya Pak ya. Betul. Tapi bagaimana sih mengetahui apakah arus kas-nya ini sehat atau enggak nih Pak Agus? Betul. Jadi karena arus kas itu kan sebetulnya bagaimana perusahaan itu bisa membiayai operasionalnya dengan arus kas yang ada. Sehingga ada istilah yaitu cek cadangan kasnya lah ya, sebagai aset lancarnya. Nah, kita tahu bahwa salah satu rasio yang digunakan adalah current ratio, di mana itu adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Dan apabila itu rasionya di atas 1, itu artinya bahwa perusahaan itu mampu untuk membiayai seluruh kewajiban jangka pendeknya. Itu di bawah 1 tahun. Dengan demikian, kita akan melihat bahwa usaha dari perusahaan tersebut 1 tahun ke depan kita tenang ya Bu ya, sebagai seorang investor ya. Ya, karena tidak perlu menggelontorkan dana pinjaman ya. Betul, itu yang salah satu indikator yang perlu kita perhatikan, sehingga perhatikan income statement dengan cash flow itu harus kita selalu bandingkan. Itu dia sahabat Mirai Aset, poin-poin penting ya untuk menganalisa laporan keuangan apakah emiten ini sehat atau enggak nih ya. Karena di luar sana banyak yang hanya menggunakan rasio tapi melupakan melihat poin-poin tersebut ya Pak Agus. Betul, ya. Betul Bu Alia. Terima kasih banyak ya Pak Agus telah berbagi untuk sahabat Mirai Aset hari ini. Sama-sama Bu Alia, sahabat Mirai Aset, semoga yang kita sampaikan bisa berguna dan tetap terus belajar sehingga kita terus cuan. Saksikan terus Belajar Bareng Mirai Aset di mana kamu bisa mengupgrade ilmu kamu agar portofolionya bisa semakin powerful dan cuannya makin wonderful. Sampai jumpa di Belajar Bareng Mirai Aset selanjutnya dan pastinya happy cuan!